Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sosiologi kali ini kita sudah memasuki materi kelompok sosial. Untuk pembentukan kelompok sosial itu ada 6 subbab yang akan kita pelajari. Materinya meliputi yang pertama pengertian kelompok sosial, 2 kriteria atau syarat terbentuknya kelompok sosial, 3 proses pembentukan kelompok sosial, 4 bentuk-bentuk kelompok sosial, 5 bentuk-bentuk kelompok semu, dan yang terakhir pola hubungan antar kelompok sosial. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh lagi, Ibu ulas sedikit apa itu pengertian kelompok sosial. Sebelum masuk ke kelompok sosial, kalian juga harus paham terlebih dahulu apa itu kelompok. Kayak gimana sih kelompok? Bagaimana suatu kelompok bisa dikatakan sebagai kelompok sosial? Jadi kalian harus paham terlebih dahulu. Orang sendirian itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok. Yang namanya kelompok itu harus lebih dari 1 orang. Bahkan 2 orang atau 3 orang berkumpul pun belum tentu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Apalagi kalau cuma 1 orang. Kalau cuma 1 orang namanya jomblo, bukan kelompok ya. Itu tadi kelompok. Kemudian kelompok sosial didefinisikan oleh beberapa ahli. Itu yang pertama ada Soedjono Sukanto. Soedjono Sukanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi kalau menurut Soedjono Sukanto, hubungan itu mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi, ada interaksinya. Nggak cuma duduk bareng tapi diem-dieman, tapi harus ada interaksinya, harus ada timbal baliknya, dan bahkan saling mempengaruhi. Contohnya, suatu perkumpulan atau perkelompokan ibu-ibu arisan ngobrol, "Jeng, kemarin saya beli tas bagus banget di toko A." "Wah, iya, mana Jeng? Saya lihat tokonya." Terus si ibu A memberitahu toko tersebut. Kemudian si ibu B yang dikasih tahu tertarik. Jadi mereka saling mempengaruhi. Itu gambarannya. Kemudian pendapat yang kedua menurut pandangan para sosiologis mendefinisikan kelompok sosial sebagai suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi sehingga mengakibatkan timbulnya atau tumbuhnya perasaan bersama. Jadi ada perasaan bersama, timbul suatu perasaan. Ngomongi perasaan rok sababer. Perasaan di sini itu perasaan semua anggota kelompok, bukan hanya antara si A dan si B. Itu gambarannya. Jadi perasaannya gimana? Perasaannya ketika kita berkumpul dalam suatu kelompok, kita semakin merasa, wah ini satu keluarga, wah kita ternyata dekat, wah ternyata kita punya tujuan yang sama, punya pola pikir yang sama. Itu perasaannya. Jadi bukan perasaan antara si A dan si B kemudian jatuh cinta, enggak, bukan seperti itu. Selanjutnya pendapatnya Robert Camerton. Robert Camerton berpendapat kelompok sosial sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Jadi perilaku mereka itu sudah mapan, sudah jelas, sudah terstruktur. Itu kalau Robert Camerton. Kemudian ada lagi menurut Mayor Pollak, mendefinisikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Jadi kelompok yang mereka bentuk itu punya kepentingan bersama. Nggak cuma asal bentuk kelompok, tapi mereka bahkan punya strukturnya. Ada strukturnya, ada ketuanya, ada wakil ketua. Intinya mereka berstruktur.
tidak asal-asalan ada suatu kelompok, tapi benar-benar untuk memenuhi kepentingan bersama. Kepentingannya apa? Kalian kumpul bareng, ikut kelompok game misalnya, ML lah, PUBG lah, dan lain sebagainya. Ketika kalian berkumpul ada kepentingan bersamanya, apa? Push rank, mabar, dan lain sebagainya. Jadi punya kepentingan bersama. Gak cuma diem-dieman, kumpul tapi diem-dieman, enggak. Itu tadi definisi kelompok sosial. Kita masuk ke kriteria atau syarat kelompok sosial. Jadi, selain definisi, kelompok itu dikatakan sebagai kelompok sosial, ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Sadar kalian merupakan anggota kelompok dari SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Ya, kalian sadar kalau identitas kalian itu SMA 1 Bolang, bukan ngaku-ngaku dari SMA 1 Dongkal, bukan ngaku-ngaku dari SMA Negeri 1 Pemalang. Enggak, kalian sadar kalian berasal dari SMA Negeri 1 Bantar Bolang, khususnya kelas 11 IPS 2, kelas 11 IPS 3, ya diakui begitu. Jadi harus sadar setiap anggotanya. Kalian ikut klub bola basket, ya kalian sadar kalau kalian punya tugas, punya fungsi, punya peranan di klub tersebut. Yang kedua, ada hubungan timbal balik atau komunikasi atau interaksi antar anggota satu dengan yang lainnya. Jadi antar setiap anggota itu nggak cuma diem-dieman, tapi melakukan timbal balik, melakukan komunikasi dan interaksi saling bekerja sama. Tujuan apa yang akan dicapai mereka lakukan bersama. Syarat yang ketiga, faktor pengikat, sehingga hubungan mereka semakin erat. Contoh faktor pengikat, tempat tinggal yang sama, sama-sama dari Suru, sama-sama dari Duku Tengah, Duku Lumpang, Kaliruyung, Bantar Bolang. Intinya berasal dari Bantar Bolang, kecamatannya Bantar Bolang, kabupatennya Pemalang. Itu sama-sama berasal dari tempat tinggal yang sama. Kemudian kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, pola pikirnya yang sama. Intinya faktor pengikat itu yang mempunyai kesamaan. Syarat keempat, berstruktur, berkaidah. Berstruktur maksudnya adalah semua anggota itu memiliki kedudukan, memiliki status, memiliki peran dan fungsi. Peranmu sebagai ketua, tugasmu ngapain? Peranmu sebagai bendahara, tugasnya ngapain? Jadi kelompok sosial itu berstruktur. Ada organisasinya, ada kedudukannya. Berkaidah, ada normanya, ada aturannya. Jadi nggak asal bikin kelompok sosial, tetapi ada aturan-aturannya, nggak boleh seenaknya sendiri. Kemudian punya pola perilaku, punya tata cara atau kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dijunjung dalam kelompok sosial tersebut. Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Jadi yang namanya kelompok sosial itu bersistem dan berproses. Nggak mungkin statis, nggak mungkin ajek kayak gitu terus. Tetapi ada kalanya maju ataupun mundur, ada kalanya berkembang ataupun mengalami kemunduran. Itu yang namanya kelompok sosial. Selain ada syarat atau kriteria, ada juga faktor pendorong. Faktor pendorong timbulnya kelompok sosial itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Manusia itu merupakan makhluk sosial, bukan sosial, tapi sosial. Dia membutuhkan orang lain untuk hidup. Gak bakalan mungkin, gak bakalan bisa seseorang itu hidup dewekan. Jajalo,
Coba saja 3 hari saja, nggak usah berinteraksi, nggak usah ngapa-ngapain, diem tok di rumah 3 hari wis. Berarti boleh mainan HP Bu Yora. Kamu mainan HP, lihat Instagram, lihat postingan orang, berarti kamu lihat postingan orang. Kalian lihat HP, ngegame berarti kan bermain dengan orang lain. Nggak bisa. Kalian makan yang masak siapa? Orang tuamu. Berarti kalian membutuhkan orang lain. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi dalam setiap kelompok sosial itu punya strukturnya, punya ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, itu punya tugasnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Tugas kelompok terdiri dari 3 orang, 4 orang misalnya. 3 orang tersebut harusnya kerja semua. Yang 2 nulis, yang 2 cari referensi. Yang 1 nulis, yang 3 cari referensi. Bukan yang 1 nulis, yang 1 cuma manggut-manggut. Itu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dan yang terakhir, dorongan untuk meneruskan keturunan. Berkaitan dengan meneruskan keturunan, keluarga itu merupakan contoh kelompok sosial terkecil. Keluarga, mereka membentuk suatu kelompok dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Selain faktor pendorong, ada juga faktor pembentuk kelompok sosial, dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesamaan genealogis dan faktor keturunan. Berasal dari bapak ibu yang sama, berasal dari nenek kakek yang sama, berasal dari buyut yang sama, canggah yang sama, dan lain sebagainya. Kedua, kepentingan yang sama-sama punya kepentingan. Pengen 2 kulkas, ikut arisan kulkas. Pengen punya mobil, ikut arisan mobil, dan lain sebagainya. Kesamaan religi atau kepercayaan atau keyakinan. Jadi sama-sama berasal dari agama Islam, sama-sama berasal dari agama Kristen, Buddha, membuat suatu kelompok sosial. Keempat, kesamaan wilayah atau tempat tinggal. Biasanya ini orang-orang yang berada di perantauan atau para mahasiswa punya perkumpulan mahasiswa Pemalang. Terus perkumpulan anak-anak perantauan di Jakarta berasal dari Bolang. Mungkin seperti itu. Kesamaan ciri fisik atau badannya. Ciri fisik, contohnya ada beberapa orang yang notabene-nya itu adalah disabilitas. Tidak lengkap fisiknya, mereka punya suatu perkumpulan. Kalian saja yang tangannya 2, kakinya 2, hidungnya 1, kupingnya 2, kalian punya kelompok, apalagi mereka. Sebenarnya ciri fisik itu nggak hanya dilihat dari badannya saja. Berdasarkan profesi pun bisa, karena sama-sama pekerjaannya sebagai guru, sebagai dokter, terus kemudian punya kelompok sosial. Itu tadi faktor pendorong dan pembentuk kelompok sosial. Kita masuk ke bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang pertama itu menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, itu membagi kelompok sosial berdasarkan solidaritas antar anggota. Solidaritas antar anggota ada 2. Menurut Emil Durkheim, pembagian kelompok sosial. Yang pertama, solidaritas mekanis. Muncul dalam masyarakat yang masih sederhana, belum mengenal adanya pembagian kerja. Ikatan bersifat emosional, kekerabatan, cita-cita atau keagamaan. Biasanya, solidaritas mekanis kalian temukan dalam kehidupan pedesaan. Lingkup RT, lingkup RW, lingkup desa. Kemudian ada solidaritas organis kalian temukan di kehidupan perkotaan. Selain menurut Emil Durkheim, ada juga menurut Ferdinand Tönnies.
berdasarkan kekuatan ikatan keanggotaan. Ada Gemeinschaft atau paguyuban. Definisinya adalah anggota kelompok diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya itu Ibu kasih adalah keluarga. Yang kedua, Gesellschaft, patembayan. Anggota kelompok terbentuk atas dasar kepentingan kelompok atau kontrak kerja. Contohnya Ibu kasih contoh adalah buruh pabrik, kehidupan perkotaan. Jadi mereka hanya membentuk suatu kelompok karena ada kepentingan tertentu. Contohnya kontrak kerja, mereka kerja. Bos butuh karyawan, karyawan juga butuh bos. Untuk paguyuban itu sendiri, Gemeinschaft itu punya 3 tipe. Yang pertama itu Gemeinschaft by blood. Paguyuban berdasarkan karena ikatan darah. Contohnya keluarga atau marga. Itu Ibu kasih contoh marga Batak. Ada beberapa artis yang Ibu kasih contoh itu, kalian udah familiar dengan artis-artis tersebut ya. Kemudian Gemeinschaft of place, terbentuk karena kesamaan tempat tinggal, menetap dalam waktu yang lama. Jadi mereka tinggal bareng lama, makanya terbentuklah suatu ikatan. Ibu kasih contoh itu suku Dani. Selain suku Dani, ada suku Badui dan suku-suku yang lainnya. Yang ketiga, ada Gemeinschaft of mind, terbentuk karena adanya ideologi atau pola pikir atau keyakinan atau pandangan atau paham politik yang sama. Jadi punya ideologi yang sama. Contohnya, partai politik, organisasi masyarakat. Sekian dari Ibu, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Itu ada tugas, silahkan dikerjakan, kemudian diserahkan di Google Classroom. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.